Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Indonesia saat ini ramai diperbincangkan di publik karena berhasil mengungkap kasus-kasus besar yang selama ini hanya dipendam. Kasus-kasus besar seperti kasus korupsi yang memang hampir setiap saat terjadi, layaknya sebuah tradisi. Kasus korupsi yang saat ini telah berhasil diungkap, antara lain seperti korupsi tata niaga timah sebesar 300 triliun rupiah, kasus BLBI sebesar 138 triliun rupiah, kasus Juta Palma yaitu sebesar 78 triliun rupiah, kasus PT TPPI senilai 37,8 triliun rupiah, kasus ekspor minyak sawit mentah sebesar 12 triliun rupiah, dan yang hingga saat ini masih ramai diperbincangkan di publik yaitu kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina serta oplosan bahan bakar minyak. Pada video kali ini, mari kita bahas tuntas mengenai kasus korupsi dan oplosan bahan bakar kendaraan, seberapa besar kerugian negara, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, dan siapa yang menjadi terdakwa, tentunya dengan saya, Nandika Dwi Prastya. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Siahaan turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Mobil mewah ini bukan sedang dipamerkan di sebuah showroom, melainkan barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung. Pada Februari 2025, Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkapkan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama K3S periode 2018 hingga tahun 2023. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Penyelidikan mengungkapkan bahwa beberapa eksekutif Pertamina ini dan pihak swasta terlibat dalam praktik korupsi. Mereka diduga mengabaikan regulasi yang mewajibkan Pertamina memprioritaskan pembelian minyak mentah domestik dan malah memilih untuk mengimpor dengan biaya yang tentunya lebih tinggi. Selain itu, ditemukan adanya penggelembungan biaya transportasi minyak mentah yang tentunya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dilansir dari detik.com, dalam kasus yang sama, Kejagung juga menemukan praktik pengoplosan BBM. Pertamina Patraniaga diduga mencampur Pertalite yaitu RON 90 dengan Pertamax RON 92 dan menjualnya dengan harga yang sangat jauh lebih tinggi. Praktik ini tentunya menyebabkan kerugian negara yang sangat signifikan. Pada Maret 2025, polisi bersama Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut berhasil membongkar praktik pengoplosan BBM di sebuah SPBU di Jalan Flamboyan, Kota Medan. SPBU tersebut diduga mencampur BBM dengan bensin beroktan 87 untuk meningkatkan volume dan keuntungan secara ilegal. Tentu saja, kasus tersebut sangat merugikan negara. Dilansir dari Tempo.com, negara mengalami kerugian yang tentu sangat tinggi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebutkan bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi ini itu bisa lebih besar dari 193,7 triliun rupiah. Karena angka tersebut hanya untuk kerugian pada tahun 2023. Sedangkan tindak pidana korupsi ini telah terjadi sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Secara logika hukum, logika awam, kalau modusnya itu sama, berarti bisa dihitung, berarti kemungkinan lebih, kata Harli pada awak media di Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu 26 Februari 2025. Apabila angka tersebut dikali 5 sesuai rentang waktu terjadinya perkara, maka kerugian negara bisa mencapai sekitar 968,5 triliun rupiah atau setara dengan 1 kuadriliun rupiah. Meski begitu, belum ada konfirmasi pasti terkait total kerugian negara akibat Pertamax oplosan. Harli pun mengatakan
itu masih perlu diperiksa lebih lanjut. Di sisi lain, Burhanuddin juga menyampaikan, kasus tata kelola minyak ini menjadi yang paling berat sekaligus paling menantang karena tembus atau waktu kejadiannya sudah sangat lama, sudah terhitung panjang. Karena kasus ini relatif cukup lama, menurut dia ada kemungkinan saksi yang dibutuhkan keterangannya justru sudah meninggal dunia, atau bahkan bisa jadi barang bukti yang dibutuhkan sudah dimusnahkan atau hilang. Terlebih, Jaksa Agung mengatakan, jika ada oknum-oknum nakal yang sengaja membuang barang bukti ketika perbuatan kejahatan ini dilakukan. Diberitakan, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Holding dan K3S periode tahun 2018 hingga 2023. Kemudian, 6 dari 9 tersangka merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina. Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, yaitu Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yogi Fernandi, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, yaitu Sani Dinar Saifuddin, kemudian VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International yaitu Agus Purwono, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga yaitu Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga yaitu Edward Korn. Sementara itu ada 3 broker yang menjadi tersangka yakni Muhammad Kelly Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Jaido selaku komisaris PT Jenggala Maritim dan direktur utama PT Orbit Terminal Merak. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini sebesar 193,7 triliun rupiah. Para tersangka yang disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dilansir dari Tempo.com, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda menilai pemerintah hanya fokus terhadap perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi ini. Salah satu modus korupsi tata kelola minyak mentah adalah mengoplos bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dengan menggunakan Pertalite. Huda menyoroti bahwa kerugian masyarakat akibat Pertamax oplosan ini karena konsumen harus merogoh kantong lebih dalam lagi untuk membayar BBM dengan research octane number yaitu RON 92 yang diduga merupakan hasil oplosan dari RON 90 atau Pertalite. Dilansir dari dalam keterangan resmi pada Jumat 28 Februari 2025, Huda mengatakan bahwasannya kerugian ini ditimbulkan akibat masyarakat membayar lebih mahal barang dengan kualitas RON 90. Berdasarkan hasil perhitungannya, Huda menduga kerugian yang dialami masyarakat mencapai angka 47 miliar rupiah per hari atau setara dengan 17,4 triliun selama periode 1 tahun praktik pengoplosan. Selain itu, pengoplosan ini juga berdampak menghilangkan produk domestik bruto sebesar 13,4 triliun rupiah. Dana masyarakat yang seharusnya bisa dibelanjakan untuk keperluan lainnya justru digunakan untuk menambah selisih harga Pertamax oplosan. Berdasarkan permasalahan di atas, sejak 26 Februari 2025, LBH Jakarta dan CELIOS telah membuka pos pengaduan secara daring bagi warga yang terdampak dugaan pengoplosan RON 92 Pertamax. Hingga hari ini telah masuk sebanyak 426 pengaduan masyarakat yang merasa terdampak. Selain daring, mereka juga membuka akses posko pengaduan secara luring mulai 28 Februari 2025. Harapannya, warga dapat berpartisipasi
secara leluasa dan dapat bersama-sama mendorong pemulihan hak warga sebagai konsumen utama bahan bakar minyak. Pos pengaduan ini diperlukan untuk mendalami dan mempelajari dampak yang timbul dari kejadian ini, kata Direktur LBH Jakarta, Fadil Al-Fatan, dalam keterangan tertulis pada Kamis 27 Februari 2025. Kasus-kasus ini tentunya sangat menyoroti tantangan serius dalam tata kelola dan distribusi BBM di Indonesia, yang berdampak langsung pada kerugian dan kepercayaan publik terhadap perusahaan energi nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.